على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 41. Wa qala Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq, wa sami'tu Abu Bakar Al-Madini bisyas zamana Abdullah bin Abi Arrabah yaqul. Ini semuanya adalah para muhaddisun. Saya mendengar Abu Bakar Al-Madini di daerah Syas pada masa hidupnya Abdullah bin Abi Arrabah. Beliau berkata, kunna bi Naisabur inda Ishaq bin Rahawai. Kami pernah ada di Naisabur. Naisabur sekarang ikut Iran ya. Di majelisnya Imam Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali itu. Wa Abu Abdillah fil majlis. Wawunya haliyah dalam keadaan Al-Bukhari ada di majelis itu. Famarra Ishaqun bi hadis. Kemudian Ishaq melewati hadis, namanya majelis ulama membacakan hadis-hadis, majelis ilmu. Kana duna sahabi atau al-Kaikhoroni, bukan ki tapi kai, kafnya di fathah. Sanad ini di bawah sahabat itu ada atau al-Kaikhoroni. Faqala Ishaq berkata, ya Aba Abdillah aish Kaikhoroni. Wahai Abu Abdillah, apa itu Kaikhoroni? Ini menunjukkan tawaduknya seorang ulama bertanya kepada muridnya tatkala dia tahu ini murid saya punya ilmu yang banyak, boleh ditanya, boleh dimintai tambahan faidah dan sebagainya. Tidak ada apa istilahnya itu ya, sombong. Guru tak boleh diajar, murid yang wajib belajar. Tidak demikian. Masing-masing memberikan faidah. Yang penting benar. Jazakallahu khairan. Baik. Kemudian apa? Aish ini bahasa fushah. Walaupun nampak aneh ya, Aish. Asalnya adalah ayu syai'in. Nah, diringkas jadi Aish. Memang ada singkatan-singkatan juga dalam bahasa Arab memang. Baik, faqal qaryatun bil Yaman. Maka Imam Bukhari mengatakan Kaikhoron ini sebuah desa di Yaman. Karena Muawiyah bin Abi Sufyan ba'atha hadzal rajul. Dahulu kala Muawiyah bin Abi Sufyan mengutuskan lelaki itu yang disebutkan dalam cerita itu, wallahu alam isi hadisnya. Kana yusammihi wa kana yusammihi Abu Bakar. Abu Bakar ini yang mana? Yang tadi Abu Bakar Al-Madini menyebutkan namanya, tapi boleh jadi si Muhammadnya lupa siapa namanya. Ungsi itu. Kemudian saya dijadikan lupa. Ya, saya lupa saking banyaknya yang harus dihafal mungkin atau apa. Saya lupa siapa utusan Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Ilal Yaman. Lelaki ini diutuskan Muawiyah bin Abi Sufyan ke Yaman. Famarra bi Kaikhoron. Kemudian dia melewati desa Kaikhoron. Fasami'a minhu atau hadisain. Kemudian Atta mendengar dua hadis dari utusan Muawiyah tadi. Baik, sehingga tidak mengherankan kalau Atta mendapatkan riwayat di Kaikhoron. Dan dinisbatkan ke situ, Atta al-Kaikhoroni. Faqala lahu Ishaq, maka Ishaq bin Rahawai berkata kepada Al-Bukhari, ya Aba Abdillah ka'annaka syahidtal qaum. Wahai Abu Abdillah, seakan-akan Anda menyaksikan peristiwa kaum itu, betul-betul. Informasinya bukan ini nama desa di Yaman, tak. Ada cerita di balik itu begini, dan itu bagus, faedah bagus. Kalau umur kita panjang, kalau kita mampu untuk mengatur waktu, mungkin sebelum tidur atau di waktu yang lain, baca itu kitab Mu'jamul Buldan karya Yaqut Al-Hamawi. Dia tidak hanya menceritakan tentang nama-nama kota, tapi juga menceritakan tokoh di situ, hadis tentang peristiwa di situ misalkan.
dan juga menceritakan musim semi macam ini, musim sejuk macam ini. Seakan-akan kita diajak berpetualang di negeri-negeri itu. Kitab bagus sekali karya Yaqut Al-Hamawi itu, Mu'jamul Buldan. Jadi tidak hanya menyebutkan kota ini di sini, tapi ada cerita-cerita di balik itu. Terkadang disebutkan sejarah terbentuknya kota ini demikian. Dan itu bagus. Dulu alhamdulillah ada kesempatan seperti itu waktu di Yaman, membaca-baca kitab-kitab sejarah, sirah, dan sebagainya. Sampai juga kitab sejarah yang ditulis oleh Imam Syaukani. Mumpung masih muda kan, memanfaatkan waktu baik-baik. Tak payah pening dengan masalah PUBG kah, game-game apa, tak payah. Tapi apa, sibukkan dengan ilmu-ilmu para ulama, ilmu para salaf. Kalau sudah tua kayak kita menyesal, umur yang panjang terbuang menyesal. Tapi ya semampunya, apa yang tak mungkin dikejar semuanya, jangan ditinggal seluruhnya. Wa qala Ibnu Adi haddatsani Muhammad ibnu Ahmad al-Qaumisi sami'tu Muhammad ibnu Khamirawai sami'tu Muhammad ibnu Ismail yaqul, saya mendengar Muhammad bin Ismail berkata, ahfadhu mi'ata alfi haditsin sahih, saya menghafal 100.000 hadis sahih. Tentunya maksudnya adalah dengan sanad-sanadnya, bukan hanya matannya. Kalau matan hadis sahih mungkin tidak sampai 100.000 kalau matannya. Baik. Wa ahfadhu mi'atai alfi hadisin ghairi sahih, dan saya menghafal 200.000 hadis yang tidak sahih. Ini hafalan Bukhari rahimahullah. Baik, mengorbankan segalanya untuk menjaga agama ini. Qal wa sami'tu Abu Bakrin al-Kalluzani yaqul, saya mendengar Abu Bakar Al-Kalluzani berkata, ma ra'aitu misla Muhammad bin Ismail. Belum pernah saya melihat orang seperti Muhammad bin Ismail. Kana ya'khudul kitaba minal ulama. Beliau sering mengambil kitab dari para ulama, bukan maksudnya mencuri, tapi maksudnya adalah meminjam, memeriksa isinya, menyalin dan sebagainya. Fayattali'u alaihi itla'ah. Kemudian beliau melihatnya dengan sekali penglihatan. Fayahfadhu ammata atrafil ahaditsi bimarrah. Kemudian beliau menghafal hampir semua ujung-ujung hadisnya dengan satu kali. Memang hafalannya hebat, Masya Allah. Wa qala Abu Ja'far Muhammad ibnu Abi Hatim al-Warraq, sami'tu Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari yaqul, saya mendengar Al-Bukhari berkata, majalastu lil hadis hatta araftu sahiha minas saqim. Tidaklah saya duduk untuk mencari hadis sehingga saya mengetahui mana yang sahih dan mana yang lemah. Sakim, sakit yaitu lemah. Wa hatta nazartu fi ammati kutubir ra'i, dan sehingga saya mempelajari hampir semua kitab rasional. Setelah ilmu hadisnya lengkap, ilmu akidah kuat, boleh belajar mungkin apa, kitab-kitab Ibnul Mubarak, atau mungkin di masa itu belajar ke Ra'yunya Hamad bin Abi Sulaiman dan muridnya yaitu Abu Hanifah misalkan. Tapi untuk siapa ini? Untuk orang yang memang akidahnya sudah kuat, ilmunya sudah kuat, atau rasionalnya siapa itu? Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, guru dari Imam Malik. Ini kalau dikatakan ra'yu, bukan ra'yu seperti zaman sekarang tentunya. Masih lebih baik ra'yu di masa itu. Wa hatta dakhalatul Basrah khamsa marrat aw nahwaha, dan sehingga saya masuk ke Basrah di Irak 5 kali atau seperti itu, berbolak-balik ke Irak. Di Irak sekarang masih ada 2 ulama ahlu sunnah, cuma kita susah ya untuk ke sana, perlu biaya, perlu ini itu, nah, perlu cocok vaksin juga, alah susah lagi. Tapi semampunya paling tak kita menjalin hubungan dengan telepon dan sebagainya, ada WhatsApp untuk menulis pertanyaan, mencari jawaban dan sebagainya. Fama taraktu biha haditsan sahiha illa katabtuh, maka tidaklah saya meninggalkan di Basrah hadis yang sahih, satu hadis sahih pun kecuali saya telah menulisnya. Illa malam yadharli, kecuali hadis yang tidak nampak bagi saya. Mungkin ada guru yang tidak saya jumpai, bukan mustahil, di tempat-tempat tersembunyi, tapi secara umum semuanya sudah saya tulis.
Menunjukkan walaupun Bukhari hafalannya hebat, tetap beliau juga memiliki buku untuk menulis. Wa qala Ali bin Husain ibni Asim al-Baikandi yaqul, ya ini terulang lagi ya, mestinya satu aja yaqul. Qadima alaina Muhammad ibn Ismail. Muhammad bin Ismail tiba di tempat kami. Qal, beliau bercerita lagi, fajtama'na ingdah, maka kami orang-orang baikan ini di mana? Di belakang Sungai Jaihun di Khurasan. Kami berkumpul di dekatnya Muhammad bin Ismail. Faqala ba'duna sami'tu Ishaq bin Rahawayhi yaqul. Sebagian dari kami mengatakan, saya mendengar Ishaq bin Rahawayhi berkata, gurunya Bukhari sendiri, ka'ani anzuru ila sab'ina alfa haditsin min kitabi. Seakan-akan saya melihat kepada 70.000 hadis dari buku saya. Yaitu apa? Hafalan hebat. Betul-betul yang beliau tulis itu beliau hafalkan. Ini kalau kita lihat dalam Syiar A'lamin Nubala, biografi Ishaq bin Ibrahim Al-Handali, kita akan mendapati hafalan yang luar biasa sehingga beliau jadi pemutus perselisihan apabila para ahli hadis berselisih dengan hafalan beliau. Kemudian dan seterusnya, cerita yang sangat mendalam, bagus sekali. Beliau tahu hadis ini ada di jilid berapa dari buku saya, di muka surat berapa. Ini memang orang-orang yang level atas. Faqala Muhammad ibnu Ismail, awa ta'jabu min hadha? Maka Al-Bukhari bertanya kepada orang tadi, apakah Anda merasa kagum dengan itu? La'alla fi hadzal zaman man yanzuru ila mi'atai alfi hadisin min kitabih. Boleh jadi di zaman ini ada orang yang melihat kepada 200.000 hadis dari bukunya. Hafal sampai seakan-akan melihat. Wa innama ana bihi nafsah. Hanyalah yang dimaksudkan oleh Bukhari adalah dirinya sendiri. Ya, hafalannya lebih hebat daripada gurunya. Tapi tak apa, masing-masing telah berdakwah semampunya, menolong Islam semampunya, dan seterusnya. Mereka orang-orang nomor satu di masanya. Wa qala Umar ibn Sulaim. Tak tahu ini. Ada bin yang hilang ke apa? Ibni Mujahid. Kuntu inda Muhammad ibn Salam al-Baikandi. Ini ada di dalam Sahih Bukhari, gurunya Bukhari. Beliau ini termasuk guru tertua. Faqal, lau jikta, seandainya engkau datang. Bicara pada siapa ini? Umar, dohirnya. Qablu, sebelum ini, la ra'aita sobiyan yahfadu sab'ina alfa hadis. Niscaya engkau akan melihat anak kecil yang menghafal 70.000 hadis. Maksudnya adalah Bukhari. Yang betul 200.000 ke 300.000 ataukah 70.000? Mungkin waktu itu baru 70.000. 70.000 aja baru ya. Ini masih anak-anak. Belum lagi setelah melanglang buana. Qala fa kharajtu fi talabih. Maka saya keluar untuk mengejar anak itu. Hatta lahiqtuh, sehingga saya berjumpa dengannya. Qala antal ladzi yaqul inni ahfadu sab'ina alfa hadis. Apakah Anda yang mengatakan bahwasanya Anda menghafal 70.000 hadis? Qala na'am wa aksar. Ya, 70.000 dan bahkan lebih. Wala aji'uka bi hadisin minas sahabati wat tabi'in illa arraftuka maulida aksarihim. Tidaklah saya mendatangkan kepadamu satu hadis pun dari sahabat dan tabi'in kecuali saya mampu untuk memperkenalkan kepada dirimu waktu kelahiran mayoritas dari mereka, wa wafatihim, dan masa kematian mereka, wa masakinihim, wa wafatahum gitu ya, wa masakinahum, dan tempat-tempat tinggal mereka. Walastu arwi hadisan min hadisi sahabati awit tabi'in, dan tidaklah saya meriwayatkan satu hadis pun dari hadis sahabat atau tabi'in, illa wali min dzalika aslun ahfaduhu hifdho, kecuali dalam keadaan dari riwayat tadi saya memiliki asal kalau di dalam mustalah maksudnya adalah kitab. Saya memiliki kitab yang saya benar-benar menghafalnya. Jadi ada kitabnya tapi juga beliau menghafal. An kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya dihafal oleh Bukhari. Wa qala Abu Ja'far haddatsani ba'du ashabi, sebagian teman saya bercerita kepada saya, inna Aba Abdillah al-Bukhari sara ila Abi Ishaq as-Sirmari. Sesungguhnya Abu Abdillah al-Bukhari pergi ke Abu Ishaq as-Sirmari. Aidan, yaitu untuk menjenguk, mungkin apa, sedang sakit gurunya ini. Falamma kharaja min indih, tatkala Bukhari keluar dari sisi Abu Ishaq, qala Abu Ishaq, man arada ayyang dhura ila faqihin bihaqqihi wa sidqihi, barang siapa ingin melihat kepada seorang faqih dengan benar dan jujur, fal yangdur ila Muhammad ibn Ismail, maka hendaknya dia melihat kepada Al-Bukhari. Wa ajlasahu ala hijrih, beliau mendudukkan Bukhari di, nggak tahu ini hijrih apakah pangkuannya ataukah maksudnya di biliknya itu. Tapi kalau ala biasanya sih berarti di atas ya, di atas pangkuannya. Wallahu a'lam. Ya namanya apa? Si guru sedang sakit. Entah ini apakah Bukhari yang mendudukkan gurunya ataukah bagaimana. Falamma kharaja min indi qala Muhammad ibn Sallam liman hadarah. Tatkala Bukhari keluar dari sisinya, Muhammad bin Sallam al-Baikandi berkata kepada orang yang hadir di tempatnya, atarawnal bikr aywa asyadda hayaan min hada, apakah kalian memandang anak gadis itu lebih pemalu daripada pemuda ini? Berarti apa? Bukhari bukan jenis orang yang sombong, tapi malah orang yang pemalu dan baik. Wa qala Abu Ja'far sami'tu Yahya bin Ja'far yaqul, saya mendengar Yahya bin Ja'far berkata, lau qadirtu an azida fi umri Muhammad ibn Ismail bin umri la fa'altu, seandainya saya mampu untuk menambahkan ke dalam umur Muhammad bin Ismail dari umur saya, niscaya saya telah melakukannya. Baik, ini menunjukkan tentang semangat ulama agar ulama yang lain itu bermanfaat, bukan malah saling mendengki, berdoa agar dia mati dan sebagainya. Tidak seperti yang dialami oleh Imam Syafi'i di Mesir, didoakan oleh para pengikut Imam Malik agar Imam Syafi'i segera mati. Na'udzubillah, ini kedzaliman yang seperti itu, kedzaliman dan kedengkian. Fa inna mauti yakulu mauta rajulin wahid, karena kematian saya, kata Yahya bin Ja'far, ini menjadi kematian satu orang saja. Wa mautuhu zahabul ilm, sementara matinya Bukhari itu hilangnya ilmu. Ilmu yang dimiliki Bukhari banyak, jelas akan hilang. Walaupun Allah tetap menjaga dengan ulama-ulama yang lain, tapi jelas kerugian besar apabila seorang ulama wafat, apalagi ini Bukhari yang wafat misalkan. Qal wa sami'tu Yahya bin Ja'far wa huwal Baikandi yaqulu li Muhammad bin Ismail, berkata kepada Bukhari, laula anta mastatabtul Aisyah bi Bukhara, kalau bukan karena Anda, saya tidak akan merasa nyaman untuk hidup di Bukhara. Tapi karena Anda ada, maka saya suka untuk tetap tinggal di sini. Baik. Ini sudut pandang ulama melihat sisi akhirat. Walaupun Bukhara itu negeri yang indah, tapi bukan itu yang menjadi tujuan beliau. Yang menjadi tujuan beliau adalah negeri itu ada ilmu atau tidak. Kalau ada ilmu, saya suka tinggal di situ. Kalau tidak, untuk apa juga. Baik, kita ambil satu lagi. Wa qala sami'tu Muhammad ibn Yusuf yaqul, kunna inda Abi Raja, kami pernah ada di sisi Abu Raja. Wa huwa Qutaibah, ya Qutaibah bin Sa'id al-Baghlani Abu Raja al-Balkhi. Fasu'ila an talaqi sakron, Qutaibah ditanya tentang talak yang dilakukan orang yang sedang mabuk. Faqal hadza Ahmad ibn Hanbal wa ibnul Madini wa ibnu Rahawai qad saqahumullahu ilaik wa asyara ila Muhammad ibn Ismail. Ini ada Ahmad bin Hanbal, Ibnul Madini, dan Ibnu Rahawai. Allah telah menggiring mereka semua kepadamu. Sambil menunjuk pada Bukhari. Ya, karena Bukhari belajar ke mereka semua. Sehingga ilmunya betul-betul sangat
lengkap insya Allah. Nah, kalau tanya masalah fikih, tanya saja pada Bukhari. Ini adalah akhlak para ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Shalah di dalam muqaddimah beliau. Di antara ada para ulama adalah, kalau ada orang bertanya, maka disuruh untuk tanya pada yang lebih alim. Kalau memang dia merasa mungkin belum mampu menjawab, memuji orang yang lebih alim tanpa kemudian saling mendengki atau apa. Padahal Qutaibah ini levelnya level atas, dia gurunya Bukhari. Namun ternyata untuk pertanyaan ini tanyakan pada murid saya ini, dia lebih tahu, dia memiliki gabungan ulama-ulama besar, ilmu ulama besar. Wa kana madhabu Muhammad annahu idza kana maghlubal aql, sementara madhabnya Muhammad Al-Bukhari, apabila orang yang mentalak tadi itu akalnya kalah, yaitu akalnya sedang tertutup, ya namanya sedang fly kan, sedang mabuk. Hatta la yadhkura ma yuhaddis ka yahdus, sehingga dia tidak ingat apa yang dia sebutkan atau apa yang terjadi fi sukrih tatkala dia tengah mabuk, annahu la yajuzu alaihi min amrihi syai', maka dia tidak boleh untuk mengurusi urusannya sedikit pun. Ya, kita tahu al-ahkam at-taklifiyah manutatun ala huduril aql. Karena kita tahu dalam kaidah fikih itu, hukum-hukum taklifiyah, hukum syariat yang sifatnya amalan-amalan para hamba, itu digantungkan pada adanya akal. Kalau akal sedang tidak ada, ya memang tak boleh. Baik, nanti kalau talak, tahu-tahu setelah dia sadar, mana istri saya? Tadi Anda mentalak, nangis dia. Tak sadar, namanya tak sadar. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.